remaja dan bahagia yang tercinta, hidup manusia tergantung pada kerja jantungnya. Jika jantung rusak dan tidak bisa bekerja lagi, matilah hidup manusia. Maka penting kita mengenal hal yang menyebabkan jantung kita rusak. Jantung adalah organ utama dalam sistem kardiovaskular yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Fungsinya meliputi memompa darah yang kaya oksigen, dan darah yang mengandung oksigen itu dari paru-paru dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Mengalirkan darah yang miskin oksigen ke paru-paru, yaitu darah yang sudah digunakan tubuh, dikirim kembali ke paru-paru untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Fungsi berikutnya menjaga tekanan darah. Jantung mengontrol tekanan darah dengan menyesuaikan kekuatan dan frekuensi jantungnya. Jantung bertugas mendistribusikan nutrisi dan hormon, dan pada waktu darah membawa nutrisi, hormon, dan zat lain itu yang dibutuhkan oleh tubuh. Jantung juga bertugas membuang zat sisa metabolisme yang kemudian oleh jantung membantu mengangkut zat sisa seperti karbon dioksida dan limbah metabolisme ke organ pembuangan seperti ginjal dan paru-paru. Jantung bekerja dalam siklus denyut jantung yang terdiri dari dua fase utama, yaitu sistol atau kontraksi, dan di mana atrium atau serambi jantung berkontraksi untuk mengisi ventrikel atau bilik jantung dengan darah. Ventrikel kemudian berkontraksi untuk memompa darah keluar dari jantung. Ventrikel kiri mengirim darah kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Ventrikel kanan mengirim darah miskin oksigen ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang kedua, diastol atau relaksasi, yaitu setelah kontraksi jantung berelaksasi untuk mengisi kembali ruangnya dengan darah dari pembuluh balik atau vena. Siklus ini terus berulang sekitar 60-100 kali per menit dalam kondisi normal, tergantung kebutuhan tubuh. Jantung dikendalikan oleh sistem saraf otonom yang terdiri dari saraf simpatik melalui neurotransmitter norepinefrin untuk meningkatkan denyut jantung dan kekuatan kontraksi, terutama saat stres atau aktivitas fisik. Yang kedua, saraf parasimpatik melalui neurotransmitter asetilkolin melalui saraf vagus untuk menurunkan denyut jantung saat tubuh beristirahat atau rileks. Hormon yang mempengaruhi jantung adalah adrenalin atau epinefrin, dikeluarkan oleh kelenjar adrenal saat stres untuk meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Kemudian norepinefrin yang berefek mempercepat detak jantung dan meningkatkan kontraksi otot jantung. Kemudian kortisol sebagai hormon stres yang dapat meningkatkan tekanan darah dan mempercepat denyut jantung jika tinggi dalam waktu lama. Ada lagi yang namanya hormon tiroid yang meningkatkan metabolisme tubuh dan mempercepat denyut jantung jika berlebihan, yang disebut hipertiroidisme, atau memperlambat jika kurang, yang disebut hipotiroidisme. Kemudian ada angiotensin yang meningkatkan tekanan darah dengan menyempitkan pembuluh darah. Beberapa faktor yang merusak jantung dengan cara yang berbeda, tetapi umumnya menyebabkan peradangan, kerusakan pembuluh darah, dan meningkatkan beban kerja jantung. Contohnya, pertama, merokok. Karena nikotin pada rokok itu meningkatkan tekanan darah dan detak jantung, membuat jantung bekerja lebih keras. Karbon monoksida di dalam rokok itu mengurangi oksigen dalam darah, memaksa jantung memompa lebih banyak darah. Zat kimia dalam rokok merusak dinding arteri pembuluh darah yang menyebabkan plak yang bisa menyumbat pembuluh darah yang disebut aterosklerosis. Yang kedua, makanan tinggi lemak, jenuh, dan trans, karena akan peningkatan dari kadar kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik atau HDL. Kolesterol yang tinggi itu dapat membentuk plak di arteri, menyebabkan penyempitan dan meningkatkan risiko serangan jantung. Yang ketiga, terlalu banyak gula dan garam. Gula berlebih itu meningkatkan risiko obesitas dan diabetes yang merusak pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah. Garam berlebihan menyebabkan penahanan cairan dalam tubuh, meningkatkan tekanan darah, dan membebani jantung.
Yang keempat, kurang olahraga akan melemahkan otot jantung, membuatnya kurang efisien dalam memompa darah, dan akan meningkatkan risiko obesitas, hipertensi, dan diabetes yang semuanya membebani jantung. Yang kelima, stres kronis. Itu akan memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang meningkatkan tekanan darah dan detak jantung. Stres juga dapat mendorong kebiasaan buruk seperti merokok, makan berlebihan, atau minum alkohol yang memperburuk kondisi jantung. Yang keenam, kurang tidur. Itu akan mengganggu regulasi tekanan darah dan kadar gula darah, meningkatkan risiko hipertensi dan diabetes. Tidur yang buruk juga meningkatkan peradangan dan stres pada sistem kardiovaskuler, pada sistem jantung dan pembuluh darah. Yang ketujuh, konsumsi alkohol berlebihan akan meningkatkan tekanan darah dan kadar lemak dalam darah, dan dapat melemahkan otot jantung, menyebabkan gagal jantung. Yang kedelapan, tekanan darah tinggi atau hipertensi akan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk memompa darah, dan bisa akhirnya merusak dinding arteri, meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung. Yang kesembilan, diabetes yang tidak terkontrol, karena kadar gula darah tinggi itu merusak pembuluh darah dan saraf yang mengontrol jantung, dan meningkatkan risiko penebalan pada pembuluh darah, aterosklerosis, dan serangan jantung. Yang ke-10, obesitas, kegemukan yang membebani jantung dengan peningkatan tekanan darah dan kadar lemak dalam darah, dan akan meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung koroner. Menjaga kesehatan jantung sangat penting untuk mencegah penyakit pembuluh darah dan jantung seperti serangan jantung dan stroke. Beberapa kiat agar jantung tetap sehat dan kuat adalah: yang pertama, pola makan sehat, seperti konsumsi makanan yang kaya serat seperti sayur, buah, kacang-kacangan, dan biji-bijian untuk menurunkan kolesterol. Pilihlah lemak sehat dari minyak zaitun misalnya, atau apokat, ikan berlemak, salmon, tuna, dan kacang-kacangan. Batasi makanan tinggi lemak jenuh dan trans seperti gorengan, makanan cepat saji, dan margarin. Kurangi garam dan gula berlebihan untuk mencegah hipertensi dan diabetes. Minum cukup air agar darah tetap encer dan sirkulasi lancar. Yang kedua, olahraga teratur, latihan kardiovaskular seperti jalan cepat, berlari, bersepeda, dan berenang minimal 150 menit per minggu. Latihan kekuatan, angkat beban, membantu memperkuat jantung dan metabolisme tubuh. Juga melakukan yoga dan meditasi. 7. Yoga dan meditasi itu akan mengurangi stres dan menurunkan tekanan darah. Yang berikutnya, hindari kebiasaan buruk seperti berhenti merokok, karena nikotin dan karbon monoksida di dalamnya merusak pembuluh darah. Dan hentikan atau batasi alkohol agar tidak meningkatkan tekanan darah dan kadar lemak darah. Cukup tidur 7-9 jam per malam untuk menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan jantung. Kemudian berikutnya, kontrol emosi dan stres dengan melakukan latihan pernapasan dan meditasi untuk menurunkan hormon stres, yaitu kortisol dan adrenalin tadi. Juga perlu berinteraksi sosial dengan teman dan keluarga untuk kesehatan mental yang lebih baik. Perlu juga sering dengarkan musik relaksasi atau lakukan hobi yang menenangkan. Yang berikutnya, rutin cek kesehatan, pantau tekanan darah, periksa kadar kolesterol dan gula darah secara rutin, terutama jika ada riwayat keluarga dengan penyakit jantung. Konsultasi dokter secara berkala, terutama jika ada keluhan nyeri dada atau sesak nafas. Dengan menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten, jantung akan tetap kuat dan berfungsi optimal dalam jangka panjang. Selamat mencoba.